Bismillahirrahmanirrahim. Betapa bodohnya kita sering menuntut orang lain harus melakukan kebajikan, sementara diri kita lupa dengan diri kita sendiri. Aneh. Orang ini punya akhlak yang baik itu loh, padahal kamu nggak punya akhlak yang baik. Orang ini senyum gitu loh, padahal kamu wajahmu yang wajah galau. Ya benar itu. Yang perlu didandani itu diri kamu. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran? Ku anfusakum, ya kan? Jaga anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari neraka. Kamu anggap neraka itu cuma di akhirat ya? Enggak, di dunia juga. Loh, orang itu kalau akhlaknya jelek, terbakar hatinya di dunia. Kamu pernah lihat orang lalu kamu nggak cocok sama orang itu, pernah nggak? Pernah. Itu bagian dari percikan api neraka. Paham? Kamu nggak cocok loh. Permasalahannya apa? Kamu nggak cocok coba. Kita ini ditontonkan oleh Allah dengan makhluk-makhluknya yang beraneka ragam, dan semuanya itu telah dipilih oleh Allah. Percaya nggak? Ada yang berbuat baik sama kamu, ada yang berbuat jelek sama kamu. Yang berbuat baik, keberuntungan untuk kamu, ya kan? Yang berbuat jelek, apa coba? Apa coba? Neraka untuk kamu di saat kamu suudon, di saat kamu punya penilaian jelek kepadanya. Neraka untukmu. Paham? Bagaimana cara menanggapi orang-orang yang berbuat jelek sama kita? Katakan, orang itu yang nakdirkan Allah. Paham? Kalau orang itu yang mentakdirkan Allah, masa kamu gak ridho, gak ikhlas? Anggap saja kamu bersama dengan kekasihmu di sampingmu, lalu kekasihmu mencubit kamu, gitu. Apa yang kau lakukan? Apakah kamu terus mewabang? Gitu ya. Paham? Seneng gak dicubit? Seneng gak dicubit sama kekasih kita? Seneng gak? Kamu punya kekasih yuk. Hah? Seperti isim mabni. Salah. Nah isim si isim murab, isim ono si murab ya. Seperti kalimat huruf. Menang terus ya. Ya enggak? Kekasih yang benar-benar kekasih itu kadang-kadang senyum, kadang-kadang cemberut gitu loh. Jadi beraneka ragam hidupnya. Tapi kita apa itu menanggapi mereka dengan mahabbah, dengan hub, dengan cinta. Bukankah Allah adalah kekasih yang benar-benar kekasih? Allah adalah zat yang sangat kita rindukan daripada kekasih kita. Ya bangga. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang lalu orang itu menyakitimu? Yang kamu pandang jangan orang itu, yang kamu pandang adalah Allah. Allah mentakdirkannya lalu kamu ridho. Bukankah Allah mengatakan radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bukankah di saat engkau ridho kepada Allah, saat itu Allah ridho kepadamu? Sesungguhnya kamu yang ridho kepada Allah itu yang asli berawal dari Allah ridho kepadamu. Siapa mereka? Dari kalimat khasyiyah Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takutnya totalitas. Pandangannya penuh dengan takut kepada Allah. Pendengarannya penuh dengan takut kepada Allah. Hatinya takut kepada Allah. Akalnya takut kepada Allah. Pergerakan tangannya takut kepada Allah. Pergerakan kakinya takut kepada Allah. Seluruh organ tubuhnya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Sehingga yang perlu didahulukan adalah diri kita. Ngapain nunggu orang lain? Orang lain pengen jungkir balik, pengen minum racun, terserah. Qu anfusakum, jaga diri kamu dulu.
kamu jamaah, udahlah kamu jamaah, nggak usah mikir negatif dengan temanmu. Seumpama kamu ngoyai teman-teman, itu adalah sedekahmu. Karena Allah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Perintah dalam kebajikan. Yanhauna 'anil munkar. Melarang kejelekan. Bukan berarti terus harus memaksakan orang lain harus begini, tidak. Wa ma arsalnaka ilal balagh. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali hanya sekedar menyampaikan aja. Kamu oya-oya teman supaya jamaah, oya-oya teman supaya ngaji, oya-oya teman melakukan kebajikan, hanya sekedar sedekah untuk melakukan kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itu akan bermanfaat pada dirimu. Kebajikan itu engkau akan mendapatkan limpahan-limpahan. Tiada orang yang memerintahkan orang lain melakukan kebajikan kecuali kebajikan yang dilakukan orang itu pahalanya juga dibersihkan kepada kita. Paham? Bagaimana jika saya setiap hari ngajar sama kamu, lalu kamu alim, kamu salih, kamu solihah, kamu tertata rapi, berakhlak mulia? Apakah saya nggak dapat bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah Rasulullah mengatakan idamat abnu adam ingkota amalu? Apabila seseorang itu wafat maka semua amal-amal mereka telah terputus. Illa min talatin, kecuali punya 3 sumber. Yang pertama adalah sedekah jariyah, punya tanah wakaf. Wa ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu yang diamalkan, punya ilmu yang disebarluaskan, punya santri-santri yang diajari. Wa waladin sholihin yad'u lahu, punya anak yang salih, yang senantiasa anaknya mendoakan kepada kedua orang tuanya. Punya anak 1 yang doakan orang 1, punya anak 5 yang mendoakan orang 5, punya anak 11 yang mendoakan orang 11. Seumpamanya saya kaya, pagi ini saya nikah langsung 4. Disayang saya minal fuqara wal masakin, wire mentok. Bukan masalah saya pengen bini banyak terus bisa membeli orang 4, bukan. Tapi ngikuti dawuhnya Rasul, tanakahu takatsaru. Nikahlah kamu, perbanyak anak-anakmu, sehingga orang yang mendoakanmu banyak. Ya enggak? Kamu punya anak 2, yang doain kamu cuma 2. Kamu punya anak 11 seperti saya, yang doain 11. Ini baru 1 istri. Bagaimana kalau pagi ini saya nikah langsung 4? 1 istri punya anak 11. 11 kali 4. Butuh kalkulator lagi jumlahnya. 11 kali 4 berapa? 44. Tiada perkumpulan 40 kecuali di tengah-tengah mereka ada waliyun min awliyaillah. Hebat kan? Hebat. Bukan masalah bisa membeli bini 4 itu, bukan. Tanakahu takatsaru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati. Nikahlah kau perbanyak anak-anakmu, maka sesungguhnya aku akan membanggakan kepada kamu semua yaumal qiyamati, kelak di yaumil kiamat, dengan banyaknya umat. Entah, dengan banyaknya umat, dengan banyaknya orang-orang yang beribadah kepada Allah, engkau mengislamkan orang kafir sulit. Tapi kalau mengislamkan anak-anak kita, mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Paham? Dengarin ini. Ku anfusakum, pertama kali itu diri kamu dulu. Yang penting kamu tertata rapi. Iya. Dari ujung rambut kita diteliti, dicocokkan dengan baginda Rasulullah SAW.
Nyampe ujung kaki dicocokkan. Kening yang cocok dengan Rasulullah, alis yang cocok dengan Rasulullah, mata yang cocok dengan Rasulullah, hidung yang cocok dengan Rasulullah, mulut yang cocok dengan Rasulullah, kepala yang cocok dengan Rasulullah, yang dipikir cocok dengan Rasulullah. Semuanya kita rujukan dengan baginda Rasul, karena manusia, semua manusia nggak ada yang maksum, nggak ada yang terjaga kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bisa menjadi sebuah rujukan. Rasulullah pernah bersabda, khairu thiyab al-bayan. Sebaik-baik baju adalah putih. Kamu bisa jalanin? Saya hanya menyampaikan saja, lalu saya amalkan. Adapun kamu, terserah kamu. Wong bentukmu seperti pelangi, merah, hijau, biru. Ya kan? Kan terserah kamu kan. Yang penting saya sudah jalanin kan. Kalau ini adalah yang terbaik, ngapain saya memilih sesuatu yang tidak baik? Ya kan? Rasulullah pernah bersabda, khairu thiyab al-bayad. Sebaik-baik baju adalah yang putih. Dulu orang itu pakai ruko semuanya putih. Percaya nggak? Sekarang berubah warna-warni. Makanya jangan kaget apabila engkau mati. Biasanya nggak pernah pakai baju putih, dibungkus dengan kain kafan yang warnanya putih. Kaget teman. Tapi kalau di saat engkau hidup sudah terbiasa pakai baju putih, kalau apabila kita mati sudah tidak kaget lagi. Ya enggak? Sudah terbiasa. Ada dawuhnya Rasul, lalu kamu lakukan. Berat apa mudah? Mudah. Kok bajumu kok nggak putih? Sarungmu nggak putih? Bajumu nggak putih? Rambutmu nggak putih? Rambutmu sudah mulai memutih kan? Lambat laun. Kau habis berduit atau kau semir? Nyisir munggah kabeh. Kenapa sisirannya ke atas Ustaz? Biar berdoa kepada Allah. Paham? Dengerin. Rasulullah pernah dawuh. Dengerin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kamu pagi-pagi ini sudah bermanfaat untuk manusia lain enggak? Minimal bangun tidur setelah kamu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapkan dari mulutmu, yakini di dalam kalbumu, katakan lewat mulutmu, ya Rabb, sesungguhnya semua manusia baik semua, tidak ada yang jelek. Semuanya bertaat kepadamu, tidak ada yang bermaksiat. Semua telah mentauhidkanmu, tidak ada yang mereka kufur. Kamu ngomong seperti ini mudah apa sulit? Kamu meyakini bahwasanya semua manusia adalah baik semua, mudah apa sulit? Jangan pernah punya penilaian yang jelek. Paham? Pertama kali itu punya penilaian yang baik, kemudian setelah itu engkau doakan, ya Rabb, yang ya Allah, ya Rabb, yang sudah baik, baikan lebih baik daripada keadaan sekarang. Yang mereka terpeleset dalam maksiat, ampuni dosa-dosa mereka. Yang saat ini mereka kafir, syirik, berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, ya Rabb, letakkan pandangan mata dan hati kami dan pikiran kami untuk semua saudara-saudara yang hidup bersamaku. Ya Allah, selalu berhusnuzon kepada mereka. Tidak ada kejelekan yang mereka lakukan, tidak ada amal-amal jelek yang mereka lakukan, kecuali sesungguhnya yang jelek bukan mereka, ya Rabb, pandangan mata dan akal kami yang jelek. Pagi-pagi itu sudah bersodakoh.
sedekah doa. Paham? Setelah kamu mendoakan mereka untuk melakukan amal-amal baik, coba berangan-anganlah, berniatlah engkau mengatakan, ya Allah, ya Rabb, apabila saya punya uang di hari ini, akan kusedekahkan kepada mereka. Apabila saat ini kami punya 1 triliun, 100 triliun, saya akan bersedekah. Setiap orang-orang yang ada di sekitar saya ini akan kusedekahkan 1 miliar, 1 miliar semua. Innamal a'malu binniyat. Semua amal manusia digantungkan oleh Allah pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan diberi oleh Allah takdir baik dan jelek. Akan dikirakan oleh Allah baik ataupun jelek. Mendapatkan ghanimah kabirah atau tidak, digantungkan oleh Allah di dalam kalbumu. Pernah enggak kamu berniat gini, ya Rabb, ya Allah, apabila di pagi hari ini saya punya uang banyak, saya akan berbagi kepada teman-teman. Paham? Paham? Coba kalau perlu itu, kalau kamu berangkat ngaji itu coba berbagi sama saya, walaupun 1.000 rupiah ya, masukkan itu ke kotak amal, kembalinya pada kamu. Maksudnya gimana Ustaz? Nanti kamu punya jiwa yang luar biasa, punya kehebatan yang dahsyat. Paham? Nah, mintakan Umi 50.000 biar mempraktekkan langsung, masukkan ke kotak amal. Disuruh Ustaz minta 50.000, masukkan ke kotak amal. Saya perintah tidak melakukannya. Saya pengen di setiap hari 50, nanti siang 100, nanti yang engko nanti duit nyolong aku tak sowandat kotak amal tak lebono ning wetengmu. Paham? Pertama kali itu kita doakan yang baik-baik untuk saudara-saudara kita. Lalu kamu berpikir, ya Rob, apabila kami punya harta berlimpah, saya akan berbagi, ya Rob. Kamu itu niat gitu aja nggak becus ya. Nomor 3, coba mulai sekarang. Kamu kan punya organ tubuh kan? Gerakkan organ tubuhmu untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Pikiran itu pikiran sing cerdas itu loh. Saya kemarin itu dibantah sama netizen, nama orang media sosial. Pak Yai, mohon maaf, pemikiran kami berseberangan sama panjenengan. Ya enggak apa-apa, orang itu harus setuju sama saya. Paham? Kalau kamu setuju dengan saya berarti pikiran kamu jelek. Kalau kamu tidak setuju sama saya berarti akalmu itu terbiasa kontroversi. Tak perkara wong-wong ngono gitu sering tukaran karo bojone. Paham? Alah, karo tanggane ra rukun gara-gara patok tanah. Paham? Karo dulur-dulure sama kakaknya sama adiknya mesti ya ra damai masalah warisan. Paham? Orang itu akan terlihat karakternya di saat mereka mengetik. Kalau saya itu membuat status itu jangan dikontroversi ini. Syamina wa atona ya syekhona wahai guru kami mendengar dan membacanya lalu kami bertaat. Tom, kalau nggak cocok ditakwil menjadi yang lebih baik. Hidup ini untuk menciptakan yang terbaik, ya enggak? Khairunas anfa'uhum linnas. Masya Allah, pagi-pagi kamu sudah berniat baik, pagi-pagi kamu sudah menggerakkan organ tubuhmu dalam kebajikan. Saya setiap selesai ngaji nanti terus kontrol, bersihkan yang rapi. Al-Mubarak menjadi pemecah rekor pondok terbersih se-Nusantara. Percaya nggak? Ya. Kemarin saja saya ngomel tentang kurban aja pemecah rekor. Tidak ada santri kurban di pondok. Gimana iman? Ini nanti setelah jam 8 selesai ngaji langsung ya
kontrol semuanya, harus gerak semua. Paham Riz? Wis potong Riz. Ada rezeki ya. Ini zaman Kanjeng Nabi. Urip ning zaman Nabi Musa itu perlu nggunakake tongkatnya Nabi Musa. Langsung jadi patung we. Lang kata-katamu rata komentari langsung kok. Ustaz, anggap saja saya adalah Rizki. Saya langsung potong. Akibatnya sirai gundul. Riz, Riz, potong sing apik Riz lah. Punya baju panjang enggak Riz? Punya lah. Kalau ngaji pakai baju panjang aja. Rasulullah itu bajunya selalu panjang. Ya enggak? Rasulullah enggak, carikan satu hadis Rasulullah pakai baju pendek. Carikan coba. Sapa sing iso? Engko nang ngaji tak pakai baju pendek ae. Niru Rizki ya lu. Mungkin niru sopo? Apa niru setan apa iblis? Podo ya. Niru iblis apa setan? Alah podo meneh. Paham? Dengerin. Kaji Nabi pernah dawuh, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar ilmunya Allah Al-Qur'an. Belajar ilmunya Allah yang ada di Al-Qur'an. Wa 'allamahu, setelah kamu alim, wa 'allamahu, dan kamu mengajarkannya. Dengerin. Kalau kamu pengen menjadi orang yang baik, belajarlah ilmu agama dengan benar. Apa nih? Oh, lu kalau ngebonan kok amal malah bawain aku. Enak. Kota amal lagi ya, belum kabeh. Tanpa batas. Masukkan di kota amal. Oh, enak dipanggil ke wong. Saat basi tak sentak. Bas, ada airnya enggak? Ya Ustaz. Ada airnya enggak? Enggak ada Ustaz. Kenapa? Enggak mengalir Ustaz. Ember ambil air, malah diwakil ke santri. Tak jotos. Kalau saya perintah jangan diwakilkan orang. Paham? Niru bahana ini. Lah, karena langsung kerjain sendiri. Suwen ngakon wong paham. Boleh lempar mlebu kantong. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Semua orang di dunia yang paling utama adalah anfa'uhum linas. Ya. Kalau semua orang yang paling utama adalah anfa'uhum linas. Tapi orang mukmin, orang Islam yang paling utama adalah yang mempelajari ilmunya Allah dengan sungguh-sungguh lalu mengajarkannya. Fawallahi la yahdiyakallah, fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Ya enggak? Demi Allah, engkau telah ngajarin manusia melakukan kebajikan, ngajarin manusia dengan ilmu-ilmu agama, satu lelaki saja, jauh lebih utama daripada kamu sedekah harta, sedekah ternak yang paling bagus. Kemarin itu ada sapi harganya 1 miliar lebih ya. Kamu pagi-pagi sedekah 1 miliar dibandingkan dengan kamu ngajarin santri satu saja alif ba, itu jauh lebih utama yang ngajarin, bukan yang sedekah. Ini tak ajarin jadi soleh ya enggak, tapi natawane 1 miliar orang situ ngaji. Percaya enggak? Enggak situ ngaji, tapi kalau diberi ilmu jadi ngaji dan jadi salih, jadi salihah ya enggak. Ini dawuhnya Rasulullah. Sering-sering mendengar dawuh Kanjeng Nabi dan sering-sering melihat akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul itu masya Allah, tarbiyah pada diri sendiri yang luar biasa, percontohan pada diri sendiri yang luar biasa.
Tidak ada orang yang duduk bersama dengan baginda Rasul kecuali orang-orang yang duduk itu senang. Tidak cuma senang hatinya, selesai permasalahannya. Saya itu senang duduk sama kamu, lalu mendengarkan curhatan kamu, lalu saya selesaikan masalahmu. Kamu punya masalah apa? Belum punya suami, ya langsung tak carikan suami ya. Cari yang berjenggot apa yang punya tanduk 2. Yang berjenggot kambing, yang punya tanduk 2 sapi. Duduk sama kamu mendengarkan curhatanmu, lalu tak selesaikan permasalahanmu, senang saya. Makanya akhir-akhir ini kalau saya ngisi pengajian sampai ngitung duit aku. Kemana saja pakai bagi-bagi uang. Karena rata-rata orang itu senang uang, percaya nggak? Siapa yang nggak seneng uang? Saya, Ustaz. Bener Ustaz. Saya tidak punya uang, saya buang-buang ke toko-toko, Ustaz. Cerdas ya. Lah wong ora seneng uang nyatane duwite mbok gembel mbok saiki terus ngene. Mbok yo digua. Digua iki ana kanca-kanca ya. Kamu itu bohong kok sering-sering. Paham? Coba niru akhlak baginda Rasul. Rasulullah itu Masya Allah akhlaknya itu selalu senyum. Kalau ngomong disertai dengan senyum. Kalau ngomong nggak pernah pembicaraannya jelek. Pembicaraannya enak didengar, ya enggak? Nggak pernah Rasulullah curhat sama sahabat. Bila aku nanti duit kena pokok ibu cukup, nggak pernah. Kamu gitu, Bang. Santri mengeluh, obrol rawis kitabmu, mubadir. Santri senengane wadulan, pa. Saya punya anak ini 11. Tidak ada satupun yang curhat sama saya. Saya punya anak 11 itu tidak ada satupun curhat sama saya. Apalagi nyampe uang, nggak ada. Kenapa seperti itu? Sebab anak saya itu ngerti kalau saya itu fakir, nggak punya uang. Saya kan nggak pernah punya uang. Yang punya uang ya bos saya, istri. Makanya istri saya senang sama saya. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak punya uang. Sehingga peluang untuk selingkuh, peluang untuk poligami, peluang untuk masna wa sulasa wa rumah, nggak ada. Peluang untuk mengambil hati wanita lain nggak ada. Gara-gara minal fuqara wal masakin. Kamu kalau pengen suamimu nggak selingkuh, nggak poligami, gampang. Semua uang dan kekayaannya kuasai kamu semua, paham? Inilah hada sabili. Ini adalah perjalanan hidupku, paham? Paham? Bona bojomu menguasai uangnya terus kamu diwenehi ibrik sengsara kamu. Sungguh beruntung kamu yang ditakdir oleh Allah punya suami tidak pernah mau megang uang, yang megang istri semua. Alhamdulillah istri saya dermawan. Nak ngepasi bojomu koyo cahiku medit-medit. Kalau setelah diberi uang terus dikekep. Wapet. Bisa mati kelenger. Kalau istriku jadi dermawan tidak kayak istrimu. Kepon dibuju itu. Kalau kayak saya kira kan korban mengira korban kan. Sama saja. Pinter sih ada. Paksa bapak. Kamu senang dipaksa masuk surga apa dibiarkan masuk neraka? Senang dipaksa apa senang dibiarkan? Bener, yang bener. Nyatanya tak paksa ya lah orang jedul. Kamu senang dipaksa masuk surga apa dibiarkan masuk neraka? Kadang dipaksa ya. Emang?
Itu kanjeng Nabi ya, akhlaknya Rasulullah. Kalau perlu itu kamu punya sejarah Rasulullah. Saya punya sejarah Rasulullah. Setiap kali ada tamu itu toh, saya senang sama tamunya, saya beri hadiah. Sejarah kanjeng Nabi. Ikuti Rasulullah. Cuma ada beberapa tempat kamu nggak boleh ngikutin. Satu, banyaknya istri, jangan. Lah wong kowe mlaku wing ngendiring-ndiring wis kaya layangan bojone niru kanjeng Nabi 11. Milih mati. Kanjeng Nabi kalau sholat itu nyampe kakinya membengkak. Kowe kakimu bengkak mergo gagan turu. Alhamdulillah. Semoga hidup kita tertata ya. Semakin hari semakin salihah. Semakin solih. Wajahnya semakin cerah. Tidak pernah marah. Tidak pernah benci kepada siapapun. Dengerin, walaupun tubuhmu hitam, tapi kalau kamu nggak pernah marah, nggak pernah benci, maka enak dipandang. Enak dijadikan teman, paham? Enak dijadikan istri, paham? Enak menemani sepanjang hidup kita. Jangan pernah nuntut orang lain. Saya itu nggak pernah nuntut istri harus begini begitu. Tapi saya nuntut diri saya harus menjadi seorang lelaki yang salih, seorang lelaki yang memilihkan istri yang terbaik, memberikan yang terbaik. Tidak pernah melukai hati istri, tidak pernah nyakitin hati istri, memberikan pelayanan yang dahsyat. Sekali istri ngomong, berdiam diri di depannya, lalu mengatakan, sendika dawuh, sami'na wa ata'na. Semoga kamu ditakdir sama Allah punya suami lebih baik daripada saya ya. Amin. Jangan seperti Rizky. Wis orang ganteng, rambutnya kayak ayam kakean saus, senengane bajunan cekak, ireng sisan, ireng juga, dimongi, ireng, wes, rata wadus, untuk kuning, wabune apa, Pak Maris, santai Riz, Rizky otak budi gini kok ikhlas, jadi wali kutub utara sama kutub selatan. Amris, semoga hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berkailah hidup kami ya Allah ya Rabb. Perbaikilah ya Allah langkah hidup kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, sebagaimana kau letakkan akhlak mulia kepada orang-orang salih lebih-lebih terletak pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, letakkan kami ya Allah akhlak yang mulia ya Rabb. Perbaiki percakapan kami, perbaiki pandangan mata kami, perbaiki akal kecerdasan kami ya Allah ya Rabb. Perbaiki di seluruh organ tubuh kami ya Allah untuk mengikuti suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jangan kau pandangkan mata kami kepada orang lain kecuali kami pandangkan mata kami. Kami yakini bahwasanya orang lain adalah semuanya baik ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tidak ada ya Allah pendengaran kami kepada orang lain kecuali semuanya ya Allah pendengaran yang baik, husnudon kepada mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkailah ya Allah langkah-langkah hidup kami ya Allah ya Rabb. Warnai hidup kami ya Allah ya Rabb dengan kebajikan ya Rabb. Sibukkan kami untuk menolong orang lain ya Rabb. Sibukkan kami ya Allah untuk membahagiakan orang lain ya Allah. Hidupkan kami selalu mengalah kepada orang lain ya Allah ya Rabb. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan dan kedoliman kepada kami, letakkan pintu maaf selebar-lebarnya ya Allah ya Rabb. Tidak ada orang yang hutang kepada kami ya Allah, kecuali saat ini detik ini kami bebaskan mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hidupkan kami ya Allah penuh dengan kebajikan ya Allah di dunia ini ya Allah. Matikan kami husnul khatimah, letakkan kami di alam kubur kami bersama dengan orang-orang yang hadir di majlis kami, pecinta-pecinta kami, anak istri kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.